Gelap, lagi enak-enak ngobrol, gue ngeliat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lestari buat kita semua. Kali ini kita mau cerita tentang beberapa pengalaman tentang pendakian ya. Jadi ada teman kita ini yang malam ini kita undang di acara ini. Dia mau cerita tentang pengalaman dia pertama kali naik gunung. Kita panggil aja teman kita ini, saudara Nadia, bisa datang ke sini. Ya, jadi ini teman kita sama Nadia ya. Jadi Nadia ini dia mau cerita tentang pengalamannya pertama kali naik gunung. Menurut gue sih kayaknya gue penasaran juga nih, apa sih yang mau diceritain pengalaman pertamanya dia naik gunung. Langsung aja kita tanya ke Kak Nadianya ya. Kira-kira pernah ke gunung mana sih pertama kalinya itu? Pertama kali naik gunung itu ke Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Oh, langsung ke Gunung Slamet ternyata ya. Enggak ke gunung-gunung yang pendek dulu gitu ya. Langsung aja yang tinggi. Cukup menarik berarti ya. Oke, jadi pertama kali pendakiannya ini dia ternyata ke Gunung Slamet ya. Jadi kira-kira pengalaman apa sih yang lo dapat itu selama lo pendakian di Gunung Slamet itu? Itu di tahun berapa tuh kira-kira tuh? Baru kemarin. Oh, baru kemarin ini. Oh, belum lama berarti Belum ya. lama. Oh, gitu. Ternyata di tahun ini dia melakukan pendakian di Gunung Slamet. Itu pun pendakian pertamanya ternyata ya. Iya. Cukup menarik. Itu di Gunung Slamet itu lo berangkat itu naik apa tuh dari Bekasi ini tuh? Dari sini ikut open trip sih. Oh, open trip. Oh, berarti banyak ya pesertanya ya? Banyak banget. Oh, gitu. Sekitar berapa orang tuh ya? 32 orang. 32, wow, cukup menarik. Dari sini lo ada temennya apa gabung dari mana gitu? Gak ada teman deket sih. Oh, jadi gak ada. kenal-kenal gitu aja. Oh, berarti kenal di acara pendakian itu ya? Iya. Oke. Berarti naik apa tadi lo ke sananya? Naik ke PNI. Ke TNI. Wow. Amazing. Naik ke TNI ya. Iya. 32 orang naik ke TNI. Muat itu ya? Buat matiin. Oh, dimuat-muatin. Yang pasti ditumpuk-tumpuk ya? Iya lah. Oh, iya. Jangan ditanya. Itu perjalanan dari sini kira-kira berapa jam ya ke sana? Lu berangkat dari sini siang, malam apa sore atau gimana? Berangkat dari sini sih malam. Malam. Jam berapa sih? Jam 8-an mungkin lewat. Jam 8 malam. Sampai sana itu kira-kira Subuh deh, jam 4-an. jam 4 subuh. Berarti lumayan lama juga ya. Lumayan. Itu sempat tidur di mobil apa gimana tuh? Tidur bangun. Oh, tidur bangun. Karena emang gak bakal pulas ya tidurnya. Iya. Oh iya. Diajukan dulu. TNI. Oke, berarti lu sampai sana jam 4 subuh itu langsung istirahat apa langsung mulai pendakian atau gimana? Istirahat dulu. Istirahat. Mulai start pendakiannya tuh kira-kira jam berapa? Jam 11 siang kayaknya nih. Jam 11 siang. Mm. Oh, berarti dari jam 4 itu lu istirahat sampai jam 11 siang lagi. Oh, lumayan lama ya. Cukup lah berarti ya buat ngisi stamina ya. Cukup. Oh, iya. Sebutin. Cukup. Pemula Iya. selamat. Aduh. Mantap ya. Berarti jam 11 itu lu mulai trek ya, pendakiannya. Itu jalur mana tuh kalau nggak salah Gunung Slamet itu ada 3 jalur ya. Lu ngambil jalur mana tuh? Sambangan. Oh, Bambangan. Oh, berarti emang buat jalur-jalur pemula ya, kayaknya Bambangan itu ya. Iya. Oh, gitu. Terkejut pemula. Terkejut pemula. Iya. Treknya aduhai banget. Wow, makin seru nih kayaknya ceritanya nih. Oke, berarti jam 11 tuh mulai trek tuh ya. 11 trek. Itu selama perjalanan lu sampai ke tempat lu buka tenda itu kira-kira jam berapa sih?
kayak buka tenda kalau nggak salah di pos 3. Oh di pos 3. Hmm, Berapa lama tuh perjalanan dari bawah ke pos 3 itu? dari jam 11 sampai jam 7 malam kayaknya. Jam 7 malam? Hmm, Wow, lama juga ternyata ya. lama. Nah itu sama perjalanan itu lo ada nemuin hal-hal menarik apa cerita-cerita mistis di situ atau gimana? Belum ada sih, kalau sampai situ belum ada cerita mistis-mistis kayak gitu. Cuman pengen turun aja. Oh pengen turun? Tadi di pos 3 tuh udah pengen turun. Oh gitu ya. Itu dari pos 3 itu buat sampai ke puncaknya itu masih jauh nggak tuh? Jauh banget. Oh masih jauh? Jauh banget. Berarti sampai pos 3 itu lo udah ngerasa udah mau turun lagi ke bawah tuh ya? Mau turun malamnya sih. Besok kayaknya turun aja deh. Oh gitu. Berarti udah nyerah ya istilahnya ya, udah nyerah di pos 3 itu. Sebenarnya malam-malam udah nyerah itu. Oh. Ya maklum karena pemula ya. Biasanya pemula itu emang suka gua kayaknya capek banget sih pengen pulang aja nih, biasanya kayak gitu tuh ya. Pegal banget kaki, gempor. Oh. Jauh banget jam 11 sampai jam 7. Iya, Dari sampai pos 3. Berarti Gimana nggak gempor? iya. Berarti selama perjalanan dari bawah ke pos 3 itu kondisi lo itu udah capek banget tuh ya. Capek banget. Mungkin makan pun belum kali ya. Makan kayaknya pagi doang deh. Oh pagi doang. Saking capeknya malam nyampe pos tenda langsung tidur. Langsung tidur. Udah nggak pakai ada aktivitas lain. Nggak ada langsung. Ngopi-ngopi santai itu nggak ada juga. Oh. Karena udah saking capeknya ya. Udah capek banget. Oh, iya. Sumpah. Capek. Nah itu sama lu tidur itu lu bisa pulas tuh di gunung itu. Oh iya. Di pos 3 itu lumayan dingin banget. Iya. Nggak bisa pulas. Oh nggak bisa pulas, berarti tidur bangun lagi. Tidur bangun. Itu kan ditambah kaki pegal banget. Mm-hmm. Jadi setiap jam tuh dipakai hot cream Oh gitu. Hot cream itu buat apa tuh? Buat buat pegal-pegal. oh buat pegal-pegal. Oh berarti lu dari rumah pun emang udah sedia tuh ya bawa ya. Terus dia. Oh gitu. Nah, terus ya, kalau misalkan lo di malamnya itu tidur malam berarti kurang mau tidur lo ya? Kurang. Oh kurang banget ya? Kurang. Makanya pas malam tuh berpikir pas tidur kayaknya besok turun aja deh. Oh gitu. Soalnya kayak nggak akan kucing, kaki sakit banget, jangan edan banget deh. Iya. Pas di pos 3. Oh, berarti emang udah benar-benar nggak kuat sampai lu berpikir buat turun tuh Buat ya? turun pagi-paginya. Oh, gitu. Nah terus pas ketemu pagi itu pikiran lu itu yang tadinya mau turun itu kira-kira gimana buat lanjut lagi ke atas tuh? Kan malam berpikir tuh kaki udah pegal banget, udah sakit banget, kayaknya udah pengen turun aja deh, mau nggak mau besok turun aja. Tapi ngeliat orang sebanyak itu 32 orang dan banyak juga yang pemula di situ, kayak dia biasa aja, kok kaki gue pegel ya. Oh, berarti beda sama lu gitu ya? Oh gitu. Terus kok dia bisa gue enggak ya. Ya udahlah, udah gitu kan pas pagi-paginya udah agak mendingan sedikit lah, kakinya nggak terlalu ngejarem. Akhirnya ya udah naik. Oh berarti lu paksain tuh ya? Karena ngeliat temen-temen lu pada semangat, lu ikutan semangat. Iya, ikutan Oh, semangat. bagus berarti semangat juangnya tinggi. Nah terus, iya. Nah itu pagi itu lu baru sarapan apa langsung trek lagi atau gimana tuh? Pagi-pagi kita sarapan dulu sih Oh, sebelum sarapan. trek. Sarapan dulu, habis sarapan baru kita trek lagi. Oh gitu. Berarti ngisi stamina dulu lah ya. Itu ngelanjutin treknya itu kira-kira jam berapa dari habis makan itu? Sekitar jam 10-an. Jam 10 pagi. Oh, 10 pagi. lanjut trek lagi itu berapa lama perjalanan buat sampai ke atas? Dari pos 3 sampai ke pos 7 kayaknya ya. Oh, pos 7 itu terakhir enggak? Iya, Apa masih ada pos-pos lagi di atasnya? masih ada. Oh, masih ada ya? Iya, posnya sampai 9 pos. Oh, 9 pos. Berarti dari bawah sampai 9 pos. Iya. Sampai pos 7 itu lo jam berapa tuh kira-kira? Jam 4:30 lah. Udah 4:30 sampai sore? pos 7. Oh, berarti lumayan lama juga ya? Dari jam 10 sampai jam 5. Lumayan lama juga.
Karena kan jalannya slow, pemula udah Oh, itu gitu. treknya kan lumayan nanjak terus. Jadi ya pelan-pelan aja. Oh, itu sampai pos 7 istirahat apa langsung muncakin apa gimana? Istirahat dulu. Istirahat. Istirahat. Berarti lu di situ buka tenda lagi di pos 7 itu? Buka tenda. Oh, buka tenda. Oh, berarti lu 2 malam di situ ya? Udah malam. Oh, gitu. Nah, setelah lu sampai di pos 7 itu lu buka tenda lagi di situ, kira-kira apa sih yang lu rasain? Tadi kan lu bilang lu di pos 3 itu udah hampir nyerah. Mm-mm. Nah, terus di pos 7 ini yang lu rasain apa sih? Yang dirasain Apa mau turun juga, mau turun lagi? yang dalam Oh, udah tanggung. oh, udah tanggung. Udah pos 7. Ntar lagi pas 9 udah muncak. Oh iya. Masa gue turun dari tadi aja pos 3. Oh, berarti di pos 7 pun semangat lu masih ada buat ke atas ya? Masih Oh, gitu. tanggung. Nah, sampai pos 7 itu lu ada acara-acara apa tuh kira-kira tuh, ada kegiatan apa di situ? Apa ada makan-makan lagi, apa ngopi-ngopi santai? Nyampe pos 7 sih ngopi-ngopi, Ngopi-ngopi. terus makan juga. Mau makan lagi tuh di situ tuh ya? Karena kan mau summit. Oh gitu. Nah, berarti lu summit itu di pos 7 itu ya? Dari pos 7 ya? Iya, Summit ya? dari pos 7 kan. Itu jam berapa kira-kira lu summit itu? Jam setengah 3, jam 3-an deh kayaknya. Jam 3 malam. Lagi dingin-dinginnya kita bangun buat Iya, summit. buat Wow. summit. Istimewa, istimewa. Berarti dari jam 3 itu perjalanan menuju puncak itu perkiraan jam berapa jam Pos 7 sampai ke puncak ya? sampai ke puncak. Kayaknya jam 5 kurang itu udah sampai puncak deh. Jam 5 kurang. Oh, berarti sekitar 2 jam setengah ya? Iya. Oh, lumayan juga berarti ya. Buat perjalanan sendiri itu kira-kira gimana tuh? Menantang apa gimana tuh puncaknya itu? Menantang banget jalanannya. Menantang. Apalagi pemula keselamat ya kan, jalanannya kayak gitu. Jadi kayak kaget aja, udah gitu nggak pernah olahraga, sekalinya ikut selamat langsung. Oh gitu, iya iya. Jadi iya. kan kaget. Mantap, luar biasa. Berarti perjalanan selama dari pos 7 ke puncak itu cukup ekstrim gitu ya. Soalnya Ekstrim gue banget. pernah dengar juga, jadi trek selamat ini yang ekstrim itu sebenarnya bukan dari bawah sampai pos 9 ya. Ternyata dari pos 9 ke puncaknya. puncak. Oh Iya. iya iya iya. Itu Lumayan lebih ekstrim lah yang. Ekstrim banget. Perbekalan apa sih yang lu bawa pas lagi summit itu? Kali itu lu bawa cemilan apa, makanan apa? Udah sih kalau summit nggak bawa apa-apa. Oh, nggak bawa apa-apa. Cuma air minum sama handphone. Bawa handphone buat ya buat selfie lah ya. Iya. Oh, berarti air lu bawa tetap ya. Tetap bawa. Nah, yang lu rasain dari selama lu pendakian ini dari bawah sampai pos 7 sampai lu summit sampai puncak, itu apa sih yang lu rasain pas lu sampai di puncaknya? Gak nyangka banget sih bisa sampai puncak Gunung Selamat. Awalnya kan emang dari pos 3 udah pengen nyerah tuh. Iya. Kayak gak nyangka aja ternyata gue bisa ya sampai puncak sini. Gak nyangka deh pokoknya. Dan view-nya itu bagus banget. Berarti yang sampai sekarang pun mungkin masih nggak nyangka kali ya. Masih gak nyangka. Ya ampun, gak nyangka banget gue udah bisa naik Gunung Selamat. Kalau orang-orang kan dengan cerita dari orang-orang itu, kalau naik itu awal-awalnya tuh kayak gunung gede dulu, terus Iya. baru nanti gunung mana. Oh, buat pemula gitu ya. Buat pemula. Tapi ini pemula udah langsung ke Selamat kan, kaget banget. Iya, iya. Hebat berarti ya. Alhamdulillah udah sampai. Terus selanjutnya lu pas lagi di puncaknya itu berarti udah foto-foto dong ya? Udah foto, Foto-foto. udah banyak. Nah itu lama nggak tuh posisi lu di puncak itu lu berapa jam tuh buat foto-foto itu? Berapa ya? Kurang lebih 3 jam sampai 4 jaman lah. Di atas? Iya, di atas. Lama juga ya? Lumayan. Berarti sampai lobet mungkin ya baterainya ya? Iya, sampai mati. Oh, mati. Baterainya. Oh berarti mati baru turun ya? Iya, kalau nggak mati kayak nggak turun-turun deh itu. Oh iya betah ya. View-nya bagus banget. Berarti 3 jam lu di atas, turun lagi tuh udah ya? Turun. Perjalanan turun itu kalau nggak salah trek selamat itu cukup ekstrim juga kalau buat turun ya. Apa sih yang lo rasain pas lagi turun itu, trek turunnya?
Pas turun sih lebih enak turun sih daripada naik. Oh, lebih enak turun. Iya, kalau turun tuh bisa lari-larian. Oh gitu. Iya. Merosot gitu. Iya, ya? bisa merosot. Cuman yang dari gunungnya tuh ke bawah agak ekstrim sih. Iya. Berarti dari atas tuh turun ke bawah sambil merosot sampai lagi lah lu ke pos 7 tuh ya, tempat Iya. lu buka tenda ya. Sampai ke pos 7. Itu sampai pos 7 itu jam berapa tuh kira-kira? Nyampe ke pos 7 itu jam 12-an kayaknya. Jam 12 siang. Jam 12 sih. Berarti nggak terlalu lama lah ya. Enggak sih, enggak terlalu lama turunnya itu. Dari situ lu langsung cabut turun apa lu ada acara makan-makan lagi atau gimana? Tempat makan dulu sih sebentar. Tempat makan lagi? Iya, di pos 7 baru turun. Turunnya itu lu kira-kira dari jam berapa tuh? Turun Mulai dari jam setengah 2. setengah 2 siang. Oh, setengah 2 siang turun sampai bawah kira-kira jam berapa tuh? Setengah 8 Setengah 8 apa nih? malam. Oh malam. Ekstrim ya, cukup ekstrim. Selama perjalanan malam itu berarti lu kena trek malam dong ya? Kenal lah. Oh, kena trek Pasti. malam. Di pos berapa tuh kira-kira? Karena trek malam itu yang dari base camp sampai ke pos 3 itu juga udah kena trek malam sih, tapi cuma sampai jam 7 malam doang. Oh berarti masih sore lah ya. Mm. Selama perjalanan lu di Gunung Slamet itu, lu pernah nemuin hal-hal mistis nggak sih di situ? Ada sih. Entah itu siang atau malamnya gitu. Siang nggak ada, malam ada. Siang ada. Ada. Sore sih bukan siang maksudnya. Itu tentang mistis apa tuh? Apa lu ngeliat apa gimana hal-hal yang begitu? Apa cuma angin lewat doang atau gimana? Ngeliat jelas banget. Oh ngeliat jelas. Siang tuh. Sore. Oh sore. Sore menjelang malam berarti. Iya, menjelang maghrib lah itu. Kita apa sih yang ngeliat tuh? Sosok cewek apa gitu? Cewek. Cewek. Jadi kan kalau nggak salah mau di perjalanan pos antara pos 2 sama pos 3, kalau nggak pos 1 pos 2 antara itu deh, lupa. Karena kan treknya agak lama tuh, pos 1 2 3. Itu kan sempat kebelet pengen buang air. Awalnya emang nggak mau tuh buang air di trek, karena kan nggak ada tempat buat buang air. Nah terus ada salah satu temen yang ngajakin, ya udah lu buang air di sini aja, jangan ditahan-tahan, nanti daripada ditahan gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau udah gitu dia ngomongnya tuh mau nemenin. Oh gitu ya. Terus akhirnya lu sendiri ya? Akhirnya gue sendiri. Oh, sendiri. Akhirnya gue sendiri buang air. Itu kalau nggak salah di pohon besar banget, terus semak-semak. Gue merinding sih jadinya. Terus. Dari sebelum buang air sih mau permisi, segala macam, tapi pas selesai buang air itu ada sosok nenek-nenek pakai kebaya zaman dulu banget. Ya, terus? Kebaya zaman dulu banget, terus dia itu ngeliatin sambil bawa tongkat. Nah di situ kan refleks tuh, karena baru selesai buang air kan, udah pengen pergi gitu kan. Itu posisinya dia dekat sama lo apa agak jauh? Jadi ini pohon nih, gue buang air kecil di sini. Nah dia tuh ternyata di belakang pohon ini. Oh gitu. Pas gue pengen keluar, dia tuh keluar juga sama. Oh berarti dekat. Barengan, posisinya dekat banget. Gitu. Makanya ngeliat jelas banget mukanya, sampai bajunya, kebayanya, sampai tongkat-tongkatnya ngeliat jelas banget. Tapi di situ lu sempat nanya enggak apa? Karena refleks, gue bilang sama nenek itu, nenek permisi ya, aku buang air di sini gitu, karena aku udah kebelet banget. Dari situ pas aku udah bilang minta maaf sama nenek itu, minta maaf ya aku buang air kecil di sini gitu. Gak lama ya nenek itu pergi. Perginya jalan biasa apa? Hilang. Oh langsung hilang. Berarti berapa jarak dari lu langsung hilang dia? Langsung hilang. Dari udah ngomongnya minta maaf ya aku buang air kecil di sini, dia udah langsung hilang sih. Tapi dia nggak sempat jawab. Oh iya nggak apa-apa. Oh Dia nggak nggak jawab. sempat jawab. Oh Emang awalnya kan emang nggak mau buang air kecil di situ, karena ada temen yang bilang mau nganterin. Akhirnya ya udah, tapi nggak taunya dia nggak nganterin, dia sendiri juga gue. tapi lu jarak lu dari anak-anak itu jauh tuh dekat. Lumayan sih, nggak terlalu dekat, jadi agak terlalu jauh sih, karena itu kan jalur ya.
susah banget dapetin semak-semak kan. Jadi akhirnya agak masuk ke dalam. Ternyata pas dikasih tahu sama temen di situ masih kelihatan sama jalur pendaki lain. Oh, Akhirnya agak masuk ke dalam sedikit sih, agak lumayan jauh sih. iseng juga ya. Itu sore padahal ya, bukan malam. Ngeri, jadi ngeri. Berarti lu pengalaman lu pertama itu udah ngeliat yang begituan ya. Ah, Nah terus lu dari setelah itu lu ngelanjutin perjalanan tuh? ngelanjutin perjalanan tuh sampai di pos 7, baru tuh ada yang mistis-mistis lagi di pos 7. Di pos 7-nya. Mm-mm. Oh itu lu berangkatnya apa pulangnya tuh ya? Berangkatnya? Oh berangkat. Nah, Mm-mm. berarti baru berangkat lu udah ngeliat yang begituan. Iya, Oh 2 kali. iya. Ngeri. Berarti selama perjalanan itu selalu ngeliat yang gituan. Itu lu cerita-ceritanya sih ke teman-teman lu gitu, tadi gue ngeliat ini mas sih. Enggak sih. Ya? Enggak. Oh lu berarti lu pendam sendiri aja. Iya, Oh, diem aja. berarti lebih baik lu pendam sendiri daripada orang lain tahu, malah ntar Iya, pada takutnya kan ketakutan ya. ketakutan. Oh. Jadi ya udahlah. Iya. Berarti selanjutnya lu ngelanjutin perjalanan turun itu tadi lu bilang dari jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 apa? Setengah 2. Oh setengah 2 lu turun tuh ya? Sampai bawah 7:30. setengah 8 malam. Lumayan malam ya. Nggak nemuin hal-hal aneh lagi lu pas turun? Itu malam nemuin. Itu Oh nemuin lagi? sama jelas juga di pos 1 Bayangan di kalau nggak salah. Oh satu bayang berarti udah sampai mau bawah ya? Udah mau sampai bawah. Itu apa tuh yang lu lihat? Sama lagi nenek-nenek apa? Bukan. dia Kalau tahu? ini kayak kuntilanak gitu sih. Oh kuntilanak. Dia ada di warung. Jadi kan di pos Bayangan itu ada warung 3 apa 2 warung gitu. Terus ada 1 warung yang belum tutup. Karena pas nyampe situ gue masih maghriban deh kayaknya. Oh, itu belum malam banget ya? Belum Masih sih, sore tapi ya? udah lumayan gelap. Tapi warung-warung udah pada tutup. Warung-warung udah pada tutup, tinggal 1 warung doang tuh yang belum tutup. Nah, karena yang warung-warung yang lain tutup, gue sama yang lain istirahat di situ, di warung situ. Di warung yang buka. Di warung yang tutup. Oh, yang udah tutup. Nah, Iya, iya. Di warung yang udah tutup. Nah, pas di warung yang udah tutup itu, namanya warung di hutan kan pakai bambu gitu kan, Oh iya, kayu-kayuan gitu kayu-kayu ya. gitu kan. Nah, di situ ada tempat duduk, tapi tempatnya tuh emang agak gelap. Lagi enak-enak ngobrol, gue ngeliat itu Yang kuntilanak itu lagi duduk terus sambil bengong gitu. Posisinya duduk bareng dekat lu apa agak Di jauh? depan. Oh di depan. Pas banget di depan, Oh gitu. pas banget di depan. Itu pas duduk lagi ngobrol-ngobrol enak. Pas ngeliat kayak gitu langsung buru-buru turun. Oh gitu. Berarti lu pun nggak bilang ke teman-teman lu kalau ada dia di situ ya? Nggak ada, cuman kayaknya teman-teman gue udah ngeliat karena gue tuh udah refleks Oh. dari hadapnya ke depan. Karena gue ngeliat dia, akhirnya gue muter badan. Oh iya. Mungkin mereka langsung pada tahu, akhirnya ya udah langsung nyuruh turun, Langsung cabut ke bawah langsung ya. cabut ke bawah. Tapi setelah perjalanan dari lu ngeliat dia itu Kunti ya. Ngeliat Kunti aja kita nyebutnya ya. Ngeliat Kunti itu lu ke bawah itu kan masih lumayan jauh. Masih tuh. lumayan jauh banget. Udah nggak nemuin hal-hal aneh lagi tuh. Enggak sih, karena gue fokusnya ke jalanan aja. Mungkin kalau misalkan gue ngeliat kiri kanan ya kan, itu kan karena posisi gue turun malam Jumat. Oh malam Jumat. Oh. Posisi gue turun tuh malam Jumat. Iya, iya. Jadi ya gue fokusnya ke jalanannya aja. Gue nggak mau lihat kiri kanan karena udah ngeliat si kuntilanak ini. Iya, iya. Takutnya kalau lu ngeliat kiri kanan malah ngeliat lagi gitu. Iya, Iya sih. mana bagi hibrid. Bisa ya. Bisa guys. Sampai base camp kira-kira jam berapa tuh? 7:30 sampai base camp. Setengah 8 malam. Oh. Tapi di base camp itu lo cerita-cerita tuh ke anak-anak tentang lo ngeliat gituan di gunung. Belum sih, ini baru gue ceritain di sini. Oh baru sekarang ini? Iya, baru Luar gue biasa. ceritain. Luar biasa. Berarti lo emang lebih milih buat nyimpen sesuatu biar orang lain nggak panik ya? Nah lumayan guys ya ceritanya. Nah, karena dia ini jadi pengalaman dia ke Gunung Salak ini ternyata
ada serunya, ada Gunung Slamet. Gunung Slamet. Ternyata pengalaman dia ke Gunung Slamet ini ada serunya, ada mistisnya Ada juga, sisi juga. campur aduk deh pokoknya. Nah, terakhir Kak ya, kita mau nanya nih, selama lu ngelakuin pendakian pertama lu ini, kira-kira ada perasaan kapok nggak sih Bang? Enggak, malah jadi candu. Oh candu, luar biasa. Candu. Padahal capek ya. Capek ngeliatin yang aneh-aneh kan. Tapi kalau pegalnya hilang, pengen lagi. Oh gitu ya. Rencana buat acara-acara selanjutnya lu mau naik ke gunung mana gitu? Pengen ke Gunung Gede dulu sih. Oh Gunung Gede. Berarti teman-teman, dari cerita si Nadia ini kita banyak ngambil pelajaran ya, pengalamannya juga, pelajarannya juga. Jadi sebenarnya di gunung ini apa ya, kita emang lebih harus ngejaga ya, menjaga sikap, perilaku, terutama kebersamaan lah gitu ya. Berarti gitu aja Kak Nadia ya. Oke. Mungkin nanti kita bisa undang lagi di acara selanjutnya, di pendakian selanjutnya pun. Terima kasih sudah mau gabung di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.